Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di jalur Ring of Fire, sebuah wilayah aktif di mana lempeng-lempeng tektonik dunia saling bertemu dan berinteraksi. Kondisi geologis ini menjadikan tanah yang kita pijak sangat dinamis, di mana pergeseran lempeng dapat memicu gempa bumi. Di saat yang sama, aktivitas bawah tanah ini juga membentuk deretan gunung api aktif yang bisa mengalami erupsi kapan saja. Nah, memahami fenomena ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi tentang bagaimana kita mengenali karakteristik alam tempat kita tinggal. Nah, agar teman-teman semakin paham, ini dia penjelasan mengenai gempa dan erupsi gunung api. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Secara teknis, fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergerakan lempeng-lempeng kulit bumi. Ketika dua lempeng saling berinteraksi, baik itu bertubrukan, menjauh, atau bergeser secara berpapasan, akan terjadi akumulasi tegangan pada batas lempeng tersebut. Saat batuan tidak lagi mampu menahan tekanan, terjadi patahan yang melepas energi dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang inilah yang merambat ke segala arah dan menyebabkan guncangan pada permukaan bumi yang kita rasakan sebagai gempa. Selanjutnya adalah erupsi gunung api. Erupsi merupakan proses keluarnya magma, gas, dan material vulkanik lainnya dari dalam perut bumi ke permukaan melalui rekahan atau kawah gunung api. Proses ini dipicu oleh adanya tekanan gas yang sangat tinggi di dalam kamar magma. Magma yang memiliki massa jenis lebih ringan daripada batuan di sekitarnya akan terdorong naik ke atas. Berdasarkan kekentalan magma dan tekanan gasnya, erupsi dapat terjadi dalam dua jenis. Yang pertama, efusif, di mana magma keluar berupa aliran lava yang mengalir perlahan. Dan eksplosif, yaitu letusan dahsyat yang melontarkan material padat, debu vulkanik, dan gas panas ke atmosfer secara tiba-tiba. Nah, untuk contoh lebih konkretnya, kita akan membahas salah satu bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas besar ini dimulai pada 26 Oktober 2010 dan berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan November. Peristiwa ini diawali dengan rangkaian gempa vulkanik yang terjadi terus-menerus akibat tekanan magma dari bawah permukaan. Puncaknya pada dini hari, tanggal 5 November 2010, terjadi erupsi eksplosif yang sangat besar. Masyarakat di kota-kota terdekat seperti Sleman, Magelang, Klaten, hingga Boyolali merasa guncangan gempa sekaligus ancaman hujan abu pekat serta awan panas secara bersamaan. Peristiwa ini tentunya tak memberikan dampak yang kecil bagi masyarakat. Yang pertama, dampak sosial. Lebih dari 350.000 orang dari berbagai wilayah di sekitar lereng gunung harus dievakuasi ke barak-barak pengungsian. Hal ini menyebabkan disintegrasi sosial, di mana komunitas desa terpisah-pisah, sekolah dihentikan total, dan fasilitas umum tidak bisa berfungsi karena dipadati pengungsi. Selain mengalami dampak sosial, masyarakat juga mengalami dampak ekonomi. Mengalami kerugian ekonomi diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Sektor pertanian di wilayah Magelang dan Sleman lumpuh total karena tanaman rusak tertutup abu. Ribuan hewan ternak milik warga mati dan industri pariwisata di Yogyakarta sempat berhenti karena penutupan bandara serta akses jalan yang rusak berat akibat gempa dan material erupsi.
Masyarakat juga mengalami dampak psikologi di mana mereka mengalami trauma hebat akibat suara gemuruh dan ancaman awan panas yang datang tiba-tiba. Banyak warga kehilangan anggota keluarga dan harta benda secara mendadak yang memicu gangguan stres pasca trauma atau yang disingkat PTSD. Ada beberapa tindakan tepat yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Mari kita bahas tindakan tepat sebelum terjadinya bencana. Jika belum terjadi bencana gempa, siapkan tas siaga bencana dan tentukan titik kumpul yang aman. Jika belum terjadi bencana erupsi, pantau status gunung api dari sumber resmi dan siapkan masker serta kacamata pelindung. Setelah itu, mari kita bahas tindakan saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana erupsi, segera evakuasi melalui jalur yang telah ditentukan. Hindari lembah sungai dan selalu gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Saat terjadi bencana gempa, merunduk, berlindung di bawah meja yang kuat dan lindungi kepala. Jika di luar, cari lapangan terbuka. Lalu, ada juga nih tindakan setelah bencana. Jika sudah terjadi bencana gempa, waspadai gempa susulan dan jangan masuk ke bangunan yang strukturnya sudah retak. Jika sudah terjadi bencana erupsi, tetap di pengungsian hingga kondisi aman dan bersihkan atap rumah dari timbunan abu agar tidak runtuh. Untuk memulihkan wilayah terdampak, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, rehabilitasi. Fokus pada pemulihan pelayanan publik dan kesehatan mental. Ini mencakup perbaikan sekolah dan rumah sakit, serta memberikan pendampingan psikologi bagi para penyintas. Yang kedua, rekonstruksi. Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak secara permanen. Syarat utamanya adalah menggunakan standar bangunan tahan gempa agar fasilitas fisik lebih kuat menghadapi potensi bencana di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga, relokasi. Memindahkan warga yang tinggal di zona bahaya utama ke wilayah yang lebih aman. Relokasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak lagi menetap di jalur langsung awan panas atau patahan gempa yang aktif. Nah teman-teman, itu dia pengertian gempa bumi dan erupsi gunung api, dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan psikologi manusia, tindakan tepat sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana gempa bumi dan erupsi, serta solusi yang tepat untuk memperbaiki wilayah yang terdampak bencana gempa bumi dan erupsi gunung api. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.